yang kedua adalah orang yang dia itu gigih usahanya tapi rendah cita-citanya, ya. Gigih usahanya. Kalau dilihat bagaimana dia berusaha ikhtiar, memang dia orang yang gigih, kerja keras. Direwangi awan tinggo bengi tinggo turu. Ya turu terus we, ya. Awan tinggo bengi tinggo awan. Mungkin kerjanya sip-sipan. Ya. Direwangi sikil tinggo sirah tinggo sikil. Mungkin pemain akrobat, ya. Membanting tulang, memperas keringat, ya. Usahanya gigih, tapi ternyata hanya untuk sesuatu yang remeh-temeh. Apa itu? Hanya untuk dunia semata. Jadi apapun, segede apapun, sehebat apapun cita-cita, kalau mentok cuma dunia, itu sesuatu yang remeh-temeh. Itu sesuatu yang sangat-sangat kecil nilainya. Kalau untuk kenikmatan dunia itu kenikmatannya satu, nggak pernah ngumpul. Nggak pernah ngumpul kenikmatan di dunia. Ya. Masa anak-anak ini misalnya arbu seneng-seneng, waktunya ada. Kemudian secara fisik itu juga bisa untuk merasakan kesenangan-kesenangan. Isok playon dan sebagainya, mangan yo kerso enak dan sebagainya. Ning durung duwe duit. Belum punya apa? Belum punya duit. Jadinya belum bisa terkumpul kesenangan itu. Terus nyelot udah gede kerja, duit ada. Kemudian untuk merasakan kenikmatan juga bisa. Ning wektune ra ono. 6 dina dienggo kerja, sing sedina dienggo seneng-seneng. Banyak yang mana? Kerjanya atau seneng-senengnya? Masih banyak kerjanya. Iku nek ora pas ngepasi, minggune gotong royong. Dadi 6 dina kerja, sing minggune dienggo gotong royong. Nah, itu di dunia seperti itu. Tidak pernah kumpul kenikmatan itu. Sudah tua, pensiun, mungkin punya uang pensiunan. Waktunya juga longgar, tapi tidak bisa lagi merasakan kenikmatan-kenikmatan. Mangan iki asam urat, mangan iki apa? Ya, gulane munggah, mangan iki tensine munggah, ya. Dijak ning adoh, boyoke ra kuat. Ya. Kenikmatan tidak pernah kumpul. Makanya adik-adik ini kalau bicara masa depan hanya jangan lihat dunia saja. Ya. Karena kalau cuma dunia, adik-adik tahu nggak masa depan kalian? Masa depan kalian kalau hitungannya dunia aja, masa depan kalian ya tua itu aja. Ya. Nek umurnya dawa gitu. Ya. Umurnya dawa. Maka rugi kalau cita-cita itu hanya dunia. Kenikmatan dunia itu sangat-sangat kecil nilainya. Saking kecilnya kenikmatan dunia itu, coba sampai yang namanya tidur itu disebut sebuah kenikmatan. Ya. Turu niku apa? Turu pena ora? Pena ta nggih? Pena turu ndak piye? Wayah apa? Wayah pengajian. Pena itu wayah pengajian. Wis ditutup kafaratul majlis barang ngono isih mendeleng wae ya. Dikira isih tafakur. Apa tadakur? Dicerai tiba-tiba ada suara pendekur. Ini nek pas pengajian ya pas khutbah Jumat. Mula nek ana wong kok jarine duwe lara ora iso turu, ya. Ana pancane lara ora iso turu. Coba diajak pengajian. Insyaallah mari kowe. Nek perlu kok dipesen ustaz e kok dibayar untuk dulu. Alhamdulillah ukut bahasa plus yang lain-lain ya. Engko muka di mana wis ler ya. Nah, kenapa kok yang namanya tidur itu di dunia dikatakan sebuah kenikmatan? Dan nikmatnya tidur itu kalau tidak terasa apa-apa. Nek ora krasa apa-apa jenenge turune penak banget. Ya. Ora krasa apa-apa kok penak-penak ganti coba. Penake ya ora krasa apa-apa mau. Kenapa? Begitu bangun langsung ada beban dan menderita. Di sekolah, waduh, tangi, wah aku perlu gara PR.
Sing nyambut gawe dina apa Senin, waduh wayah nyambut gawe baru rai abot awake. Ya. Sing ditanggungan iki tanggal piro iki? Tanggal 20 bayar pajak listrik ya. Begitu bangun langsung ada beban dan derita. Ya. Nah, beda kalau makanya ketika di surga itu kenikmatan itu enggak ada yang namanya tidur, enggak ada. Karena tidur itu mengurangi kenikmatan. Ya. Karena di surga penuh dengan jamuan. Di surga penuh dengan jamuan. Ya. Kalau di dunia, kalau pas tidurnya payah jamuan, ya. Nanti misalnya pas ada pertemuan, ini nggak ada snack ya. Misalnya snacknya gitu ya. Wah, pas arep metu snack turu, ya. Rampung tangan lagi tangi kira-kira ya. Ya. Nah, itu kalau di surga itu penuh dengan jamuan, maka tidur itu mengurangi kenikmatan. Maka di surga tidak ada tidur. Ya. Nabi katakan an-naumu akhul maut fala yanamu ahlul jannah. Tidur itu saudaranya kematian. Jadi tidur sama mati itu cuma kakak adik. Ya. Enggak tahu mana kakaknya mana adiknya. Pokoknya kakak adik, ya. Maka penduduk surga tidak tidur. Ya. Maka antum jangan tidur dulu ini ya. Jangan tidur, masih pengajian ya. Baik. Jadi golongan yang kedua adalah orang yang rendah cita-citanya tapi gigih usahanya. Mereka adalah para pemburu dunia. Ya. Digambarkan oleh Al-Junaid rahimahullah, suatu kali beliau melihat ada pemandangannya sederhana yang mungkin kita juga sering melihat. Ya. Di mana ketika itu beliau melihat ada kucing yang mengejar seekor tikus. Pernah lihat kucing mengejar tikus? Pernah lihat? Film apa deh? Tom and Jerry. Iya hibah itu Pak, ya. Kucing kejar tikus, kemana-mana dikejar, sampai ngerong kemanapun ditunggu, ditongkrongi di depan. Ya. Begitu gigihnya ketika kucing mengejar tikus, hingga Al-Junaid kemudian beliau ketika itu bergumam pada dirinya sendiri. Duhai diri, apakah semangatmu sudah seperti seekor kucing itu? Kalau semangatmu sudah seperti seekor kucing itu, apa yang kamu cari juga hanya sekedar seekor tikus. Ya. Itu gambaran ya. Dunianya kucing ya tikus itu. Nah, tikus yang manusia itu hanya sekedar mencari uang, hanya sekedar mencari jabatan. Itu tikus itu. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau cita-cita kok hanya dunia, itu cita-cita yang remeh-temeh. Ya. Meskipun kita bisa belajar juga dari para hewan pemangsa, mereka punya kunci keberhasilan untuk mendapatkan cita-cita mereka, target mereka, mangsa mereka. Ya, macan, singa, dan yang misalnya itu mereka punya senjata andalan. Yang kalau kita belajar kepada mereka dari sisi bagaimana untuk meraih target tujuan itu kemungkinan bisa tercapai. Apa itu? Mereka itu punya karakter fokus dan gigih. Apa? Fokus, gigih. Siapa yang punya cita-cita lalu dia fokus, gigih, kebanyakan akan tercapai. Ya. Seperti macan itu karakternya fokus, gigih. Ketika berada di belantara hutan lalu mendapati ada kawanan kawanan kijang. Ada kawanan kijang, maka ketika itu seekor singa atau macan dia hanya menetapkan satu target saja. Ora kemeron. Ora kabeh didelok ora, ya. Pilih salah satunya. Di antara sekian banyak kecang, pilih salah satu jadi target. Biasanya sing ngantuk. Biasanya sing ngantuk. Ngantuk di cedhake ora kosong ya. Digetak lagi. Jundil, ya. Nah, maka dipilih yang paling lengah itu ditetapkan sebagai target. Setelah dia tetapkan satu target, maka tidak peduli ada berseliweran kanan kirinya, kijang-kijang berada di kanan kirinya, tidak peduli lagi. Begitu dia sudah siap, langsung kejar. Ya. Ketika dia kejar itu, belum berhenti sebelum mendapatkannya. Itu apa? Macan. Fokus, gigi. Saking fokusnya, saya ada teman dulu berdakwah ketika ditugaskan di pinggiran hutan ya, di daerah pedalaman, pulang pengajian malam-malam gini
naik motor pulang lewati pinggiran hutan. Qadarullah ketika itu dumadaan apa? Ujung-ujung tiba-tiba ada celeng nyebrang jalan, bus, mati celeng ya, baby hutan, ya, celeng nyebrang jalan, bus, wakil dia munting di motornya, tapi masih dia bisa bertahan, ya, dikiranya sudah selesai, nggak taunya celeng tadi larinya kenceng banget, ternyata memang sedang dikejar sama macan di belakangnya, ya, bunuh macan sing lagi ngoyak, kali ini dia tidak bisa menghindar, macannya ditabrak. Macane guling, uangnya sing nabrak ya guling. Kira-kira piye rasane nabrak macan? Rasane nabrak macan nang dalan ijen kira-kira piye? Ya. Wah, tak iki ketok aku dadi mangsane. Ya. Ya udah kegeeran itu. Bakal dimangsa oleh macan. Tapi apa yang terjadi? Macan tadi ketika ditendang lalu dia jatuh, ya, pandangan matanya tidak beralih dari celeng yang dikejarnya. Begitu dia berdiri langsung ngejar celeng lagi. Belas lah dilirik. Dia nabrak, belas tuh gak dilirik. Ya. Emang gue mikirin, ya. Itu bukan targetnya. Ya langsung ngejar apa? Ngejar celeng tadi. Ini gambaran apa? Hewan pemangsa dia fokus dan gigi. Makanya biasanya dapat. Ya. Berbeda dengan karakter kijang. Aslinya kijang itu larinya lebih kencang daripada macan. Realitanya aslinya seperti itu. Langkahnya lebih panjang dan lebih cepat. Apalagi kijang tiada duanya. Gigi satu langsung gigi tiga. Orang nganggap gigi loro kesuwen ya. Gigi satu langsung tiga. Kijang tiada duanya. Ya. Jadi begitu dikejar si macan langsung melayu gedrit. Ya. Dalam waktu singkat sudah bisa mengambil jarak dengan apa? Dengan macan. Ya. Tapi kelemahan si kijang itu kalau sedikit merasa aman, toleh, isi doyak melayu meneh. Berarti angkatan kan? Angkatan personal sisi meneh, ya. Walaupun langsung telu. Ya. Dia lari lagi, ada jarak lagi, sedikit merasa aman, toleh. Masih dikejar ternyata. Lari lagi, lagi dari toleh loh ya. Toleh dengan toleh iwo. Dikeletak karo macan. Ya. Nah, kita itu seringkali sebenarnya bukan masalah potensi kita ini, Allah berikan pada kita potensi yang luar biasa. Hanya saja ya kita kadang kurang fokus, kadang kurang gigih, kadang kurang fokus dan kurang gigih juga. Sehingga apa? Program-program itu belum sampai target udah bubar. Lagi seneng apa? Wayahe iki musim tahsin. Wah, baru tahsin. Terus itu fase es bubar gitu ya. Apa ya bahasa Arab? Wah, orang ngendi belajar bahasa Arab. Terus itu tekan Arab gitu ya. Es bubar. Pemene musimnya mana? Wah, mana? Apa-apa dipanah. Terus kita dites anak panen tek ya, mergo sae jarene ceklek wis rampung. Ya, terus itu dites rampung. Apa meneh? Jaran. Bendino jaran. Dan dokter kali ini semboyannya bendino jaran. Jaran, wape sinau jaran. Terus nanti sih iso kenter gitu ya. Wis apa? Akhirnya apa? Tahsin yorong iso yorong fase, bahasa Arab yorong iso, ya. Manah yorong titis, jaran yorong iso melayu, ya. Kenapa? Karena ataukah kurang fokus ataukah kurang gigih, ya. Makanya kita belajar dari hewan pemangsa, ya. Mereka tuh hanya cari makan saja kayak gitu. Kita ini bukan sekedar mencari makan, ya. Makanya kita harus lebih fokus dan lebih gigih. Tapi penting bahwa target kita jangan sampai hanya semata dunia. Kalau target itu akhirat, Allah akan memberikan lebih dari yang kita minta. Maka yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Barang siapa yang targetnya, keinginannya, cita-citanya adalah akhirat, kami beri lebih dari apa yang dia kehendaki. Maknanya dua. Allah tidak hanya ngasih kebahagiaan di akhirat, tapi Allah juga ngasih kebahagiaan di dunia. Yang kedua, maknanya ketika berada di surga,
Allah memberikan lebih dari yang dibayangkan. Wa'adatu li'ibadus shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Disediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terbetik dalam benak manusia. Itu kenikmatan di akhirat belum terbayangkan, belum terdengar. Yang mungkin kita mendengar ayat la maqtu'a wa la mamnu'ah, tidak berhenti berbuah dan tidak pernah dilarang untuk memetiknya. Kita bayangin buah-buahan tertentu, ya kan? Tapi hakikat yang Allah sediakan jauh lebih lezat daripada apa yang kita bayangkan. Itu kalau cita-citanya adalah akhirat. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa yang cita-citanya adalah dunia, maka kami beri sebagian kecil saja. Gak ada orang di dunia ini mampu meraih semua angan-angan dan cita-citanya, gak ada. Orang ceritanya mesti ono sing kecer. Ya, mesti ono sing kecer. Pasti manusia itu ketika mati ada yang belum tercapai dari urusan dunianya. Maka jangan sekali-kali kalau diajak pengajian bilangnya sik tak rampung urusanku sik. Isi akeh urusan. So nek wis rampung urusanku tak melu ngaji. Apa rumah sampo sing do nang kuburan kae urusane wis rampung. Wis tekan kuburan urusane kabeh durung rampung. Ya. Ini yang kita hadapi, yang kita harus belajar. Ya ini urusan kita, ya. Maka sekali lagi dipenke ketika kita mau ngaji.